Yes. Halo, selamat sore. Kita sore hari ini di hari Minggu, JJS Jalan-Jalan Sore. Halo, selamat sore. Kita sore hari ini di hari Minggu, JJS Jalan-Jalan Sore di Kota Denpasar tentunya. Nah, ini tambah menarik ya, karena selain kita ditayangkan terkait Netflix, ingat ya, Jessica Wongso terkait kopi cyanida. Dan saya juga udah pernah buat TikTok kan, di situ ada pro kontra, bahkan banyakan sih itu mengaku Jessica dianggap tidak bersalah. Nah, ini sangat menarik, apalagi setelah ada tayangan di TV One, itu muncul adanya semacam kontradiksi, baik itu dari Profesor Otto Hasibuan yang menerangkan secara sistematis dan juga terstruktur serta masif, dengan apa yang disampaikan dari orang tuanya almarhumah Mirna. Nah, dimana kalau Pak Otto Hasibuan itu dia menerangkan apa yang kejadian saat itu di awal peristiwa, lalu juga bukti-bukti serta saksi. Nah, kalau si orang tuanya almarhumah daripada Mirna itu lebih banyak mengumpat-ngumpat, merendah-rendahkan orang, dan menganggap dirinya itu orang paling hebat, orang paling kuat. Dan dia seolah-olah bisa mengatur semua, terutama aparat hukum ya. Seolah-olah tuh aparat hukum bisa diatur. Bahkan dia bisa merendahkan seorang ahli yang dinyatakan, saya memberikan uang 3 juta itu saya anggap ongkos, padahal ahli tersebut tidak meminta. Dan dia bisa ditelepon oleh polisi, dari hal ini polsek, soalnya polisi itu kenal dia semua. Ini sangat membingungkan, sangat mengherankan. Apa karena dia dulu raja kapal atau punya kapal, dan dia tukang mancing, raja mancing, bahkan dia ikut perbakin, menembak. Jadi teman-teman dia tuh TNI ataupun polisi atau orang-orang hebat lah. Nah, ini yang kita lihat. Sementara saya sebagai seorang praktisi hukum, sebagai seorang advokat, kita tahu ajas namanya persamaan hak di mata hukum. Dan ini yang sedang ada semacam kontroversial, di mana kita tahu bahwa mungkin di tahun 2016 hanya 5% orang yang percaya Jessica tidak membunuh atau tidak meracuni Mirna dengan cyanida, termasuk saya. Saya mengikuti sidang itu luar biasa, tidak pernah lepas. Dan saya sudah meyakini bahwa memang Jessica itu tidak bersalah. Nah, 7 tahun kemudian ada dokumenter, yaitu Ice Cold, Netflix, itu membuat sekarang ini ada pro kontra dari netizen terkait keberadaan atau permasalahan hukum itu. Nah, kalau kita lihat, pertama, tidak adanya saksi yang melihat langsung Jessica menuangkan cyanida. Dan yang kedua, cyanida ini nggak gampang diperoleh, hanya di tempat tertentu dan hanya orang tertentu yang boleh membeli cyanida. Dan yang ketiga, kalau membeli cyanida itu juga
tidak sembarangan. Dan yang keempat, yang agak kontroversial lagi, itu terkait bahwa dinyatakan adanya otopsi. Nah, kita sudah mendengarkan dan sudah melihat dan tahu di persidangan memang dinyatakan belum adanya otopsi yang dilakukan oleh pihak aparatur hukum. Nah, sehingga itu tidak bisa dilanjutkan perkara tersebut apalagi sampai diputuskan oleh hakim. Nah, hakim pun itu kalau kita mengacu ke undang-undang, terutama ke pasal 183 KUHP, itu diatur bahwa minimal 2 alat bukti loh, baru hakim bisa menjatuhkan vonis terhadap seseorang untuk dinyatakan bersalah. Nah, kontroversial ini semoga bisa menjadi perhatian agar ke depan dunia hukum kita nggak gampang bisa dikondisikan, sehingga orang tidak bersalah di penjara, sementara orang yang bersalah bisa bebas berkeliaran, bahkan sulit ditangkap. Itu edukasi pada sore hari ini. Semoga bisa menjadi referensi atau menjadi pencerahan. Tidak bermaksud apa-apa, tapi paling tidak saya memenuhi rasa keinginan dan saya mendukung sekali apa yang dinyatakan oleh Profesor Otto Hasibuan bahwa Jessica tidak bersalah. Salam official.